Halo, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Nah, sengaja Bapak kenakan masker dalam video ini untuk mengingatkan kita kembali agar tetap mengenakan masker khususnya ketika berada di keramaian. Tujuannya hanya satu, untuk kesehatan kita, untuk terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, khususnya terhindar dari pandemi COVID-19. Saya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga yang kami sembah melalui Putramu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, khususnya untuk hari ini. Jika hari ini kami ada Tuhan, kami percaya itu hanya karena kuasa-Mu. Maka biarlah hidup kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ajarlah kami untuk menghitung-hitung hari-hari kami, sehingga kami semakin mampu memahami apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami ingin belajar Tuhan, berkatilah kami, berkati anak didik kami, sehingga mereka bisa memahami apa yang sedang kami pelajari hari ini. Kami tahu Tuhan, pembelajaran ini tidaklah maksimal, tetapi kami juga percaya ketika Roh-Mu yang berada di antara kami, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Di atas semuanya Bapa, ampunilah kami dari setiap dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya melalui Putramu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak Bapak, setelah sekian lama kita masuk semester 2, mungkin memang baru kali ini Bapak sampaikan video kembali seperti biasa. Jujur saja anak-anakku, sebenarnya ada rasa kecewa dari Bapak sendiri melihat kemauan kalian belajar melalui video pembelajaran yang sudah kami rancang sedemikian rupa. Boleh-boleh saja memang kita beralasan karena pembelajarannya tidak maksimal atau video pembelajarannya dengan berbagai alasan. Tetapi Bapak ingin ingatkan kepada kalian anak-anakku, pandemi boleh-boleh saja ada, tetapi semangat kita harus tetap tumbuh untuk belajar. Ingat, yang kamu sedang jalankan sekarang adalah alur menuju masa depanmu. Kamu sedang berada di jalan menuju masa depanmu. Jangan biarkan apapun itu yang akan justru merusak masa depanmu. Maka mulai hari ini, perbaiki itu, simak pembelajarannya, jangan banyak mengeluh, perbanyaklah bersyukur. Ya. Nah, pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, dan keempat, kamu mungkin telah melihat pembelajaran dalam bentuk foto. Atau bagi anak-anak kami mungkin yang sudah ada kertasnya langsung melihat dari modul. Pembelajaran kita untuk semester 2 ini, khususnya di tema 6, itu terfokus pada meringkas teks eksplanasi. Ya, meringkas teks eksplanasi. Ada dua hal yang ingin kita pelajari sebenarnya. Yang pertama meringkas, kemudian yang kedua teks eksplanasi. Nah, kita mulai dari kata yang pertama, meringkas. Anak-anak Bapak, ada kekeliruan selama ini yang saya perhatikan ketika kalian disuruh meringkas. Ada pemahaman yang salah. Jadi kalian cenderung berpikir seperti ini. Ketika disuruh meringkas, maka yang kalian lakukan adalah langsung memperpendek. Bahkan ada anak-anak kami yang saya perhatikan tanpa membaca, dia tahu meringkas. Dia lihat teks, langsung dia tulis. Nah, sebenarnya tidak seperti itu ya anak Bapak ya. Kalau dikatakan meringkas bukan hanya memperpendek. Ya. Ingat, untuk meringkas yang benar, ada 4 tahapan yang harus kita lakukan. Ada 4 tahapan. Tahap yang pertama, kita harus membaca terlebih dahulu teks yang akan kita ringkas. Ya. Yang pertama kita baca dulu. Tujuannya apa? Agar kita tahu, agar kita paham apa yang sedang kita baca. Aneh kan?
Bagaimana mungkin kamu meringkas sesuatu bacaan yang kamu sendiri tidak tahu apa isinya? Maka yang pertama adalah baca teksnya. Kemudian yang kedua, setelah kamu baca teksnya, pada pembelajaran semester yang lalu kalian sudah Bapak ajarkan bagaimana cara menentukan kalimat utama. Kita juga sudah belajar mencari kata-kata kunci. Kita juga sudah belajar tentang ide pokok. Maka setelah yang pertama tadi kamu baca teksnya, maka yang kedua adalah carilah informasi utamanya, carilah kalimat utamanya, begitu ya. Jadi kalau dia dalam bentuk wacana, ada beberapa paragraf, kamu jangan langsung ringkas, cari dulu paragraf pertama apa kalimat utamanya, paragraf kedua apa kalimat utamanya, paragraf ketiga apa kalimat utamanya. Lalu setelah itu kalimat utama antara paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itulah kamu gabungkan menjadi ringkasan. Jelas ya? Yang pertama tadi kita baca teksnya, yang kedua kita cari kalimat utamanya, yang ketiga kita gabungkan kalimat-kalimat utamanya. Kemudian setelah kamu gabungkan, yang terakhir adalah kita evaluasi, kita lihat, apakah penulisan kita sudah benar? Apakah penggunaan huruf kapitalnya sudah benar? Apakah ada penggunaan kata-kata tidak baku? Jadi ada 4 ya, nak. Kita baca teksnya, kita cari kalimat utamanya, kemudian kalimat-kalimat utama kita gabungkan, kemudian yang terakhir adalah teks hasil ringkasan itu kita evaluasi. Apakah sesuai dengan PUEBI? Ingat ya, nak, PUEBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu tentang meringkas ya, itu tentang meringkas. Yang kedua, Bapak ingin sampaikan apa sebenarnya teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu anak-anak Bapak adalah teks berupa fenomena alam atau fenomena sosial. Fenomena. Jadi kalau dikatakan fenomena, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomena itu adalah informasi yang benar-benar terjadi. Fenomena itu adalah informasi yang dapat dilihat, dapat kita pahami dengan menggunakan panca indera, bisa kita lihat. Ya, menggunakan panca indera. Misalnya apa? Kalau misalnya dikatakan fenomena letusan gunung berapi. Mengapa dikatakan fenomena? Karena semuanya kita bisa melihat. Dikatakanlah itu fenomena. Fenomena sosial. Ada lagi fenomena sosial, yaitu fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tahu fenomena apa yang sekarang terjadi? Fenomena yang terjadi saat ini adalah masyarakat mengenakan masker. Itu termasuk fenomena, bisa kita lihat sendiri, benar-benar terjadi. Bisa ya? Jadi ada 2 tadi, yang pertama meringkas, yang kedua teks eksplanasi. Jadi kalau meringkas tadi ada 4 tahapan, sekarang masuk kita ke pengertian teks eksplanasi, yakni teks yang berisi tentang fenomena alam atau fenomena sosial. Bisa ya? Yang menjadi masalahnya selama ini, ketika kalian disuruh meringkas teks eksplanasi, saya perhatikan hasil ringkasan itu asal-asalan saja, anak-anak. Asal-asalan saja. Jadi ada kalian yang tidak membaca mungkin, lalu kalian langsung tuliskan. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membuat satu contoh teks dan kita akan ringkas. Harapannya adalah nanti ketika ada latihan, kamu akan meringkas dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama. Coba perhatikan contoh berikut ini. Sesuai dengan yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi, maka ketika kita ingin meringkas suatu teks apapun itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membaca teksnya. Tujuannya adalah agar kita paham dan agar kita mengetahui apa yang sedang kita baca. Maka kita baca. Hari ini, Jumat 22 Januari 2021,
telah terjadi erupsi Gunung Semeru. Erupsi kali ini menimbulkan kecemasan masyarakat sekitar. Selain tingginya semburan, banyaknya hewan liar yang masuk ke pemukiman penduduk menambah ketakutan mereka. Banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa Gunung Semeru akan meletus dalam waktu dekat. Melihat kondisi ini, BPPTKG menyampaikan bahwa keadaan Gunung Semeru masih aman. Banyaknya hewan yang masuk ke pemukiman warga diduga akibat salah satu hutan di sekitar kaki gunung juga mengalami longsor. Informasi ini spontan membuat masyarakat sedikit tenang. Nah, satu langkah telah selesai anak-anak Bapak. Kita telah membaca teksnya. Maka langkah kedua adalah kita mencari kalimat utama atau informasi paling penting dalam teks ini. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi di awal, kita harus mencari per paragraf, ya. Kita tentukan dulu kalimat utamanya. Nah, sekarang kita bagi menjadi, karena ini 2 paragraf, kita analisis masing-masing paragraf, ya. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Nah, kira-kira paragraf pertama bunyinya seperti ini. Hari ini, Jumat 22 Januari 2021, telah terjadi erupsi Gunung Semeru. Erupsi kali ini menimbulkan kecemasan masyarakat sekitar. Selain tingginya semburan, banyaknya hewan liar yang masuk ke pemukiman penduduk menambah ketakutan mereka. Banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa Gunung Semeru akan meletus dalam waktu dekat. Pada semester yang lalu, sudah Bapak jelaskan anak-anakku bagaimana cara menentukan kalimat utama. Kalimat utama itu bisa saja terletak di awal atau di akhir, ya. Nah, jadi langsung saja kita tentukan. Pada paragraf ini kalimat utamanya adalah hari ini, Jumat 22 Januari 2021, telah terjadi erupsi Gunung Semeru. Inilah informasi utama dalam paragraf pertama. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf kedua. Melihat kondisi ini, BPPTKG menyampaikan bahwa keadaan Gunung Semeru masih aman. Banyaknya hewan yang masuk ke pemukiman warga diduga akibat salah satu hutan di sekitar kaki gunung juga mengalami longsor. Informasi ini spontan membuat masyarakat sedikit tenang. Nah, inilah informasi yang terdapat dalam paragraf kedua. Nah, sama seperti paragraf pertama, kita cari informasi utamanya atau kalimat utamanya apa. Nah, lalu kita tentukan kalimat utamanya adalah melihat kondisi ini, BPPTKG menyampaikan bahwa keadaan Gunung Semeru masih aman. Sudah selesai masalahnya. Paragraf pertama tadi sudah dapat. Ini ide pokoknya atau kalimat utamanya. Sedangkan paragraf kedua, inilah kalimat utamanya. Nah, kemudian langkah terakhir, langkah ketiga, ketika kalimat utama sudah dapat, kita tinggal menggabungkan. Itulah yang menjadi hasil ringkasannya. Nah, maka ringkasannya adalah hari ini, Jumat 22 Januari 2021, telah terjadi erupsi Gunung Semeru. Melihat kondisi ini, BPPTKG menyampaikan bahwa keadaan Gunung Semeru masih aman. Nah, coba kita perhatikan, apakah ada penggunaan tanda baca yang salah? Nah, kalau sudah tidak ada lagi yang salah, inilah yang menjadi hasil ringkasannya. Bisa ya, Nak?
Inilah hasil ringkasannya. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini tentang meringkas teks eksplanasi. Di sini sudah ada saya sajikan contoh teks eksplanasi yang singkat. Tugasmu tetap sama seperti pembelajaran sebelumnya, yakni meringkas. Tetapi anak-anakku, dalam ringkasanmu Bapak berharap kalian tentukan dulu kalimat utamanya ya. Dari paragraf ini kalimat utamanya mana, paragraf ini kalimat utamanya mana, kalimat yang terakhir mana kalimat utamanya. Lalu kalimat utama itulah yang kamu gabungkan menjadi ringkasan. Bisa ya? Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Salam sehat.